Halo teman-teman, ketemu lagi di segmen Misteri Ali, segmen yang biasa membahas mengenai hal-hal yang berbau mistis, horor, dan teori konspirasi. Pada 14 Agustus tahun 2005, sebuah pesawat melintas di langit Laut Mediterania di benua biru Eropa. Pesawat dari maskapai Helios itu berangkat dari kota Larnaca di Pulau Siprus dan memiliki tujuan ke Praha, ibu kota Republik Ceko. Namun ada yang aneh dalam penerbangan ini ketika pesawat melintasi langit Yunani. Pesawat itu tak merespon semua panggilan dari pihak bandara hingga membuat cemas pemerintah Yunani. Apalagi kan pesawat ini itu berada dalam teritorial negara mereka. Alhasil pemerintah Yunani itu mengirimkan pesawat jet tempur untuk menyusul pesawat Helios tersebut untuk mengetahui mengapa pesawat itu terbang tanpa adanya sedikit informasi atau pemberitahuan dari pilot di kokpit. Namun apa yang mereka lihat di sana sangatlah mencengangkan. Berikut adalah kisah tragis penerbangan pesawat hantu Helios Airways Flight 522. Sebelumnya aku nggak akan menjelaskan mengenai timeline kejadian dari tragedi ini. Tapi kalau misalkan kalian penasaran dengan timeline kejadiannya, kalian bisa cari di internet karena udah banyak banget artikel-artikel yang menjelaskan mengenai tragedi ini. Di video ini aku akan menjelaskan kenapa sih pesawat ini tuh disebut sebagai penerbangan pesawat hantu. Jadi kita mulai aja. Masalah di dalam pesawat ini mulai muncul pada saat awak darat mengatur sistem tekanan pesawat ke dalam mode manual untuk memeriksa kebocoran yang dilaporkan sebelum penerbangan. Alhasil, sistem tetap dibiarkan dalam mode manual dan tidak dialihkan kembali ke dalam mode otomatis. Saat berada di ketinggian tertentu, alarm pesawat itu mendadak menyala yang menunjukkan adanya masalah pengaturan udara di dalam kabin. Tekanan udara pun mulai turun selama 13 menit dalam penerbangan dari Siprus ke Praha. Meski alarm ini terdengar kan, berbunyi alarmnya, tapi pilot pesawat yang mulai merasakan efek hipoksida kemudian salah menafsirkan peringatan tersebut. Celakanya sistem pengaturan udara manual yang sebelumnya diatur oleh kru darat itu tidak disadari juga oleh awak kabin udara lainnya. Akibatnya, oksigen lambat laun mulai menurun dan mulai menipis. Saat ketinggian mencapai 18.000 kaki atau sekitar 5.500 meter di atas permukaan laut, masker oksigen yang berada di dalam pesawat akhirnya terlontar dari atas, pertanda kondisi udara di dalam kabin semakin menipis. Pada momen ini, pilot sejatinya masih dalam keadaan sadar dan sempat berkomunikasi dengan pihak bandara atau pusat operasi yang ada di darat dan menjelaskan masalah yang terjadi. Namun sayangnya pilot akhirnya pingsan sebelum melaksanakan prosedur guna memecahkan masalah di dalam pesawat. Termasuk penumpang di dalam kabin juga banyak yang pingsan. Karena tak ada kontak lagi dengan Helios Airways 522, dua jet tempur F-16 dari Angkatan Udara Yunani yang sebelumnya aku sebutin di awal tadi ya, melakukan pencegahan karena pesawat berjenis Boeing 737 itu telah masuk wilayah udara Yunani. Pilot F-16 pun terheran setelah kedua jet tempur dari F-16 itu berada di dekat Helios Airways Flight 522. Mereka mendapati pilot dan penumpang yang ada di dalam pesawat itu keadaannya sudah kaku. Perkiraan yang ada disebabkan karena kehabisan oksigen dan membeku dalam suhu minus 40 hingga minus 60 derajat Celcius. Bayangin seberapa dinginnya kabin di dalam pesawat Helios Airways Flight 522 itu. Pesawat tanpa kendali itu pun akhirnya melayang-layang di udara di langit Yunani. Pertanyaannya, mengapa pesawat itu bisa melayang-layang di udara? Karena sebelumnya pilot itu mengatur kontrol di dalam pesawat ke dalam mode autopilot atau mode otomatis gitu ya. Pesawat itu melayang-layang di udara dengan membawa rombongan penumpang dan pilot yang telah menjadi mayat.
Dalam pengamatan pilot F-16, masker oksigen yang berada di dalam pesawat itu nampak bergelantungan di depan mayat penumpang. Pada pukul 12.03 pagi, siang ya, setelah hampir 3 jam terbang tanpa komunikasi, Helios Airways Flight 522 itu akhirnya jatuh di daerah berbukit karena kehabisan bahan bakar dan menewaskan penumpang sebanyak 121 orang di dalamnya. Investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Transportasi Yunani menyalahkan jatuhnya Helios Airways Flight 522 pada 3 faktor langsung. Pertama, pilot gagal menyadari bahwa knop tekanan udara masih dalam posisi manual. Yang kedua, pilot tidak menyadari bahwa pesawat mereka telah kehilangan tekanan udara di kabin. Dan yang ketiga, pilot pingsan karena kekurangan oksigen. Semua menjadi misteri yang menyelimuti tragedi Helios 522. Alasan mengapa pesawat Helios Airways Flight 522 ini dikatakan sebagai penerbangan pesawat hantu adalah karena pesawat ini itu tetap terbang walaupun dalam kondisi di mana semua penumpang di dalamnya, awak kabin, pilot dan co-pilotnya sudah dalam kondisi meninggal. Jadi pesawat ini tetap terbang di udara di langit Yunani selama beberapa jam melayang-layang di udara hingga akhirnya jatuh. Oke teman-teman, itu tadi kisah atau tragedi dari pesawat hantu ya, penerbangan pesawat hantu Helios Flight 522, Helios Airways Flight 522, panjang banget. Bagi kalian yang udah berekspektasi bahwa mungkin ini kejadian mistis di dalam pesawat atau ada hantu di dalam pesawat, bukan ya, tapi ini menurut aku sih lebih menyeramkan. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Udah lama banget aku nggak bikin video, jadi mohon maaf banget buat kalian udah subscribe ke channel ini, tapi aku sama sekali nggak upload lama banget. Makasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan yang menarik. Kalau kalian ada ide, boleh kalian komen di bawah. Have a nice day. Bye.